Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini sebelum kita jauh melangkah, kita akan sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakan firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini sangat luar biasa, karena firman Tuhan mengajak kita untuk memilih. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan yang menuju kepada kebinasaan, dan yang kedua adalah yang menuju kepada kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata di ayat 13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ternyata pilihan yang pertama ini adalah pilihan yang banyak dipilih oleh manusia atau orang-orang. Tetapi kita percaya bahwa kita umat-umat Kristiani, orang-orang yang percaya, kita tidak akan jatuh ke dalam tersebut. Kita akan tetap memilih yang kedua, yang mana walaupun kita tetap mengalami kesulitan, tetapi kita percaya bahwa kedepannya dan akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata bahwa banyak yang memilih di pilihan yang pertama? Karena kenapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Karena manusia berkeinginan bebas. Mereka berkeinginan bebas, tidak mau diatur atau tidak mau susah atau tidak mau kesulitan. Sehingga mereka lebih memilih jalan yang pertama tadi. Mereka tidak mau mengalami kesulitan. Mereka lebih memilih jalan, bisa dibilang jalan tol, jalan pintas. Mereka tidak berpikir panjang. Tetapi di pilihan yang kedua Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, yaitu di ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita akan memilih hal tersebut. Walaupun kita mengalami kesulitan, tetapi kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa banyak orang-orang juga yang memilih di pilihan yang pertama, yaitu karena mereka masih mengikuti keinginan-keinginan daging mereka. Seperti di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan bahwa banyak keinginan-keinginan atau perbuatan-perbuatan daging yang masih diikuti oleh manusia, yang masih mau menikmati hal-hal tersebut. Padahal itu akan menuju kepada kebinasaan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Seperti keegoisan atau mementingkan diri sendiri, atau mereka mau menikmati hidup seperti mau mabuk-mabukan, amarah, hawa nafsu, dan banyak lagi. Di Galatia dijelaskan bahwa itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga benar apa kata firman Tuhan, banyak yang melewati tersebut, banyak memilih jalan itu, jalan pintas, karena mereka mau menikmati hidup yang fana. Mereka tidak memikirkan apa jalan atau tujuan yang sebenarnya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, umat-umat Kristiani, tetap percaya walaupun banyak hal yang kita alami, kesusahan-kesusahan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, percaya bahwa Allah campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Allah yang menolong kita, dan setiap harinya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan mujizat tersebut. Kita akan mengalami kebebasan yang dari Tuhan, dan akhirnya juga kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut, bukan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pilihan yang kita pilih itu tergantung dalam hidup kita. Maupun kita pilih yang pertama atau pilihan yang kedua, itu terserah kita. Seperti dalam sepanjang hari ini, kita mau kemana, kita mau kerjakan apa, kita mau melangkah kemana, itu pilihan kita. Ketika kita memilih, berarti kita tahu itu yang terbaik bagi kita. Tapi anak-anak Tuhan yang berkati oleh Tuhan, jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah memilih. Karena kenapa? Ketika kita salah memilih, itu akan menghancurkan langkah kita ke depan
atau itu akan merusak langkah ke depannya lagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan diajak untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dalam mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut, kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita melakukan kehendak Tuhan. Apapun, banyak kehendak-kehendak Tuhan, banyak kerinduan Tuhan untuk kita lakukan. Baik melayani Tuhan, baik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menolong sesama dan sebagainya. Sehingga kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Dan kalau kita juga harus tetap berjuang, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita harus berjuang. Seperti kita mendapatkan sesuatu barang atau mendapatkan hal yang baik, kita membutuhkan effort atau membutuhkan perjuangan. Untuk itu juga dalam mengiring Tuhan, dalam mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita juga harus melayani Tuhan, kita harus juga berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Dan tetaplah menjadi milik Kristus, menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang takut akan kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami dan ampuni kami ketika kami jatuh dan salah memilih Tuhan. Biarlah kami juga hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang mereka lakukan, berkati usaha bisnis mereka, berkati hidup mereka, bahkan juga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, biarlah kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.